Apa sih pandangan jurnalis tentang penyelenggaraan pemilu kemarin? Aku sih nganggapnya kayak kuliah S2 ya. Kayak iya. S2 ya di sini gitu. Jadi kayak ya semua tahapan pemilu kita kulik betul. Pimpinan KPU yang terkesan angker gitu, kaku. Ternyata sosok yang mengasihkan ya. Asik. Di balik berita yang banyak itu ada keringat kita yang lebih banyak terkuras. Gue pengen resign deh, tapi tunggu pemilu kelar dulu deh. Yang kayak gitu Jadi loh. kayak halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona, host podcast KPU RI. Teman pemilih, hari ini di studio podcast KPU RI kita kedatangan tamu, seorang jurnalis dari kompas.com. Sebetulnya bukan orang baru di sini karena memang ngepostnya di sini. Begitu kira-kira. Kita sambut teman pemilih, Mas Vito. Apa kabar Mas Vito? Baik Mbak Nona. Ini memang setiap hari kesini ya, tapi kalau waktu lagi tahapan sih tiap hari. Kalau Tiap sekarang alhamdulillah pulang ke rumah yang asli sih. oh, pulang ke rumah. Emang sebelumnya pulang ke rumah siapa Mas ya? Sebelumnya ini udah kayak rumah sendiri. Udah lebih kayak lama rumah di sini sendiri kan ya. daripada di rumah yang asli kan. Iya, tidurnya maka itu kan. udah kayak rumah kedua begitu ya pemirsa, teman pemilih. Nah, Mas Vito, udah berapa lama sih menjadi jurnalis? Aku belum lama sih, baru ini memasuki tahun ke-6 ya. Tahun ke-6. Sebelumnya sempat liputan perkotaan juga, travel juga, terus sekarang politik deh. Di KPU udah berapa lama Mas ngepost di KPU? KPU mungkin 5 bulan. 2 tahun ya. Oh, 2 tahun. Berarti pas tahapan. Awal tahapan pemilu itu kan Juni, Juni. ya, Juni 2022 kan. Nah, dari itu kalau situ. nggak salah dari bulan Mei-nya deh. Oh, dari bulan Mei-nya ya. Berarti jadi mungkin emang 2 tahun ya. Udah awal banget ya di sini ya, awal tahapan ya. Wah, udah 2 tahun di sini. Mas Vito, Mas Vito kan kita biasanya menanyakan penyelenggaraan pemilu ya, dari kacamata pemilih sudah, pemilih muda sudah, penyelenggara sudah, jurnalis belum. Nah, kita mau tahu nih, teman pemilih juga mungkin penasaran. Apa sih pandangan jurnalis tentang penyelenggaraan pemilu kemarin? Sebetulnya ini kan juga baru penyelenggaraan pemilu pertama ya, jadi nggak bisa dibandingin. Aku nggak bisa bandingin sama 2019, 2014. Tapi memang penyelenggaraan pemilu itu kalau di dunia anak-anak wartawan itu jadi satu target gitu loh. Kayak gue pengen resign deh, tapi tunggu pemilu kelar dulu deh. Yang kayak gitu Jadi loh. kayak nanti dulu deh gitu. Iya, jadi kayak ada suatu something big yang dituju gitu. Dan emang ternyata segede itu sih, dan ternyata semelelahkan itu ya. Lelah ya Mas. Karena kan ya mungkin orang-orang di luar baca beritanya aja, mengalir beritanya banyak. Ya itulah ternyata di balik berita yang banyak itu ada keringat kita yang lebih banyak terkuras. Dan lebih banyak jam tidur yang terbuang. Nah, kayak berarti gitu. udah sama nih kayak pegawai KPU juga, kita nggak tidur-tidur dan ini juga jadi rumah kedua kita begitu. Ad hoc nih. Jurnalis kayak ad hoc ya. Kayak ad hoc ya. Gitu ya. Ad hoc di KPU. Terus ada fun fact apa lagi Mas? Fun fact-nya apa ya? Mungkin fun fact-nya adalah ternyata di balik dari wajah-wajah atau perangai-perangai pimpinan KPU yang terkesan angker gitu, kaku, ternyata sosok yang mengasihkan ya. Asik ya. Iya, asik semua. Dan asik diajak ketawa-ketawa, ngopi-ngopi semuanya gitu. Jadi ya mungkin mereka juga melihat kita sebagai temen ngobrol yang asik buat sama-sama melepaskan beban pikiran buat sesaat gitu ya. Kita juga gitu kan, ngobrol-ngobrol daripada serius-serius terus gitu. Itu sih mungkin fun fact-nya. Reachable berarti ya Mas? Reachable, dan sekalinya di reach bisa 2 jam, 3 jam gitu. Oh iya? Ya, waktu itu sama Mas Hasyim di atas sampai jam 2:30 pagi. Oh iya? Iya. Membersamai Pak Ketua sampai 2:30 pagi ya? Ngobrolnya udah gak jelas ya, itu ngomongin semua hal diomongin. Udah benar-benar quality time, itu udah benar-benar quality time banget gitu. Dulu kebetulan aku juga dulu ex-wartawan. Kayak ketemu, aku juga pernah ngepost gitu di suatu lembaga negara gitu, tapi bukan di KPU. Bukan di KPU. Beda 1 huruf ya sama KPU. Beda 1 huruf. Nah, untuk ketemu pimpinannya aja susah banget gitu Mas. Tapi di sini memang benar-benar nggak ada jarak berarti ya. Iya. Jadi
reachable lah begitu. Reachable ya. Kalau misalnya waktu kemarin tahapan udah jelang pemungutan suara susah ketemu ya wajar kan. Kita sibuk, mereka juga sibuk ya kan. Lebih sibuk pastinya. Gitu Mbak. Suka duka meliput di KPU. Tadi kan sedikit fun fact. Nah suka dukanya apa Mas? Aduh sukanya. Sukanya dulu deh. Meliput di KPU Sukanya apa? itu ya mungkin apa ya. Sukanya itu kita banyak tambahan ilmu sih. Karena ya pemilu Indonesia kan jadi rujukan dunia kan ya karena sangat rumit dan kita tuh dikagumi banget kayak waktu election visit program tuh yang banyak KPU Bawaslu dari luar negeri ke sini mereka juga sama-sama kagumnya juga tuh kok bisa sih Indonesia 5 pemilu kepulauan gini 1 hari kelar gitu dan nggak ada masalah berarti gitu. Nah itu kan jadi salah satu capaian kita ya dan itu kita sebagai jurnalis yang tahu betul dapur-dapurnya kita tahu betul maksudnya jerih payahnya menyiapkan logistik misalnya ada masalah apanya masalah sekecil apapun itu ternyata itu matters banget gitu dan kita jadi kayak semacam ahli pemilu lah kayak aku sih nganggapnya kayak kuliah S2 ya kayak S2 ya di sini gitu jadi kayak ya semua tahapan pemilu kita kulik betul dari yang memantik perhatian sampai yang enggak itu kita kupas betul kita konsultasiin juga sama expert di luar sana kan tentang minta komentarnya ya sedikit banyak ya emang nambah ilmu kita sih soal kepemiluan dan ketatanegaraan ya itu mungkin sukanya sih. Mas Vito sebelumnya pernah kuliah bidang apa Mas? Aku komunikasi. Oh komunikasi ya. Berarti kalau dikomunikasi kan ini kan kepemiluan ya. Berarti ini hal yang baru ya buat Mas. Iya nggak nyambung blas sebetulnya. Cuman ya gitu. Tapi jadi dapat ilmu baru ya. Iya dapat ilmu baru. Terus apa lagi sukanya Mas? Sukanya ya kita bisa sebagai wartawan masih muda ya, itu kita masih kadang tuh masih ya awal-awal masih kadang-kadang wah merasa starstruck gitulah ngelihat banyak nama-nama legendaris politisi-politisi papan atas gitu ya kelas kakap yang pasti mereka menyambangi KPU kan. Yeah. Banyak banget juga mantan-mantan presiden juga kesini semua kayak Bu Mega waktu kemarin debat kan juga sampai kesini juga. Ya itu suatu pengalaman yang apa ya yang ya mungkin di tempat lain kita bisa dapatkan jam kerja yang lebih teratur misalnya tapi nggak akan dapat experience kayak gitu sih. Di pengalaman ya Mas pengalamannya ya. itu experience-nya itu. Banget. Ada lagi nggak sukanya? Sukanya apalagi ya? Apalagi ayo Mas, sukanya harus lebih banyak dibanding dukanya loh ini. Sukanya itu jadi merasa seperti tokoh publik ya. Oh iya. Kita ini ya. Iya, karena semua kita tuh tiap kali nongkrong pasti ditanyain gimana pemilu. Langsung. Gitu. Mas iya, Vito, langsung. Gimana, Wah? Iya, Bang, ininya bener gak sih gini? Wah, udah kayak expert sendiri kita padahal mah asal ngomong aja juga. Seperti di sini. Seperti di sini. Aduh. Biasanya di tongkrongan teman-teman atau di teman kantor gitu, Mas? Ya misalnya sih di tongkrongan teman-teman yang nggak ngikutin politik ya kayak misalnya teman-teman kampus atau teman-teman komplek gitu misalnya atau sama saudara-saudara yang mereka bacanya kan sekelebat aja tuh kayak gitu sementara kita kan di dalamnya bener-bener di dalamnya kan. Boleh tahu nggak tongkrongannya Mas Vito itu generasi apa? Generasi Z, generasi milenial? Atau mungkin sama Gen X atau baby boomer? Kalau sama keluarga ya Gen X ya. Gen X ya. Kalau sama teman-teman sebaya ya berarti apa itu milenial kali ya? Milenial ya. Dibilang Gen Z banget nggak terlalu Gen Z juga sih. Milenial ya. Milenial kali ya. Ya walaupun ada beberapa teman Gen Z juga sih. Oh iya. Mana yang lebih kurang info pemilu? Dari kelompok generasi. Of course Gen X dong. Gen X ya? Iya. Malah Gen X ya? Iya dong, kan mereka jarang baca berita kan. Tapi kan nonton TV biasanya Gen X sama baby boomer. Kayaknya lebih sering nonton Facebook sih sebenarnya. Gitu ya? Zaman sekarang. Udah geser ya Mas? Kayaknya nyalain TV biar ada bunyi-bunyian aja tuh sambil makan ya kan. Gak disimak bener-bener gitu. Ya aku sih merasa ya beberapa Gen X ya. Ya beda karakter lah sama ya milenial juga ada juga sih yang nggak terlalu terekspos info-info pemilu gitu tapi seenggaknya mereka punya akses yang lebih direct kan ke sosmed dan dan media-media lainnya gitu. Nah ngomongin sosmed nih Mas, ngomongin sosmed. Sekarang ya bener banget Mas kalau generasi muda itu sekarang informasi pertamanya itu didapat dari sosmed ya. Nah melihat fenomena seperti ini dari kacamata media nih ya Mas Vito ya. Merasa terancam gak sih media online?
Sebetulnya itu bukan merasa ya, itu fakta. Jadi memang fakta. iya, jadi memang kan itu juga happening di seluruh dunia ya, bahwa memang itu disrupsi lagi tuh dunia media massa. Mereka harus mencari lagi model bisnisnya, ekosistemnya kayak gimana, karena ada perubahan perilaku konsumennya kan, dalam hal ini audiensnya gitu. Jadi kalau dibilang merasa terancam ya mungkin iya gitu. Jadi kita mempertanyakan lagi relevansi kita gimana, karena misalnya soal hoax pemilu udah pontang-panting apa kita mencari klarifikasi dan mendudukan perkara gitu, pada akhirnya ya itu nggak selalu sampai ke audiens yang ditarget kan, kayak gitu. Dan ya kita bisa memahami itu sih gitu, karena kita kan juga, aku pun span of attention-nya juga pendek sekarang buat gitu baca ya? berita yang panjang gitu juga. Capek kayak komeng gitu ya kan. Capek Baca halaman 3, halaman 1 lupa gitu ya Mas? Iya, baca halaman 1 close udah langsung gitu. Close udah langsung. Jadi emang udah perubahan perilaku sih. Gitu. Terus apa inovasi sebagai jurnalis? Apa inovasi yang media lakukan? Mungkin kebijakan kantor Mas gitu lakukan, atau Mas sendiri mungkin yang lakukan? Lebih ke kantor sih ya. Jadi kantor ya? kan akan selalu nyari model bisnis baru, model pendekatan baru untuk nge-reach audiensnya, mulai optimalisasi sosmed, YouTube, konten marketingnya lebih digalakin lagi. Kayak misalnya waktu debat capres gitu kan. Ya banyak media yang juga ikut live juga dan ngasih kayak komentari di sela-sela jeda iklan gitu ya kan. Kayak gitu itu kan salah satu cara ya buat nge-reach audiens yang lebih lebar lagi, daripada kita cuman based on tulisan aja gitu ya, nggak semua orang mantengin terus. Sementara kalau misalnya live terus di YouTube kan itu akan terpapar terus tuh orang tuh. Format kali ya Mas, pergeseran format yang tadinya teks menjadi audiovisual begitu ya. Mungkin itu ya, cuman ada gaya-gayanya juga mungkin biar lebih engaging gitu, kayak bikin podcast yang lebih seru gitu, yang nggak kaku-kaku banget kayak talk show gitu. Itu kan ya cara kita buat engage ya. Iya. Nah, balik lagi, tadi sebetulnya kita masih ngomongin suka duka. Ada nggak sih yang nggak enak liputan di KPU? Kirain tadi dukanya mau disembunyiin, emang sengaja nggak ditanya. Aduh. Ya dukanya sebenarnya mau apa nggak aku tuh? tanyain sih. Cuma takutnya teman pemilih nanti komen dukanya mana gitu. Ada ya duka-dukanya ya itu capeknya itu. Capek aja ya. Capeknya. Nggak aja sih itu, capek banget. Capek banget. capek banget kayak bener-bener kita nggak punya waktu buat diri sendiri gitu ya, kayak ya pulang buat istirahat. Kalaupun ada libur juga ya nggak ada tuh kepikiran libur buat aku mau jalan-jalan ke sini, aku mau ini. Nggak ada. Ya libur rebahan aja, scrolling besok udah kerja lagi. Kayak gitu sih itu. Jadi emang ya dukanya mungkin itu sih, tapi ya worth it sih dengan experience-nya. Nggak tahu kalau untuk 2029 kayak malas juga sih ngulangnya. Aduh, tapi kan seru Mas. Iya, tapi umurnya kan udah nggak segini nanti. Stamina udah berkurang ya. Sebelum di KPU ngepost di mana nggak? Aku sebelum di KPU itu pegang isu-isu lingkungan. Oh, isu-isu lingkungan. Isu lingkungan, isu HAM, isu keagamaan gitu, religius kan. Iya. Sebelumnya di perkotaan, di balai kota. Jadi semua kebijakan Pemprov DKI yang terkait dengan pembangunan, pengambilan kebijakan se-Jakarta itu masih zamannya Pak Anies sih. Oh, masih zaman Pak Anies ya. Atau di Depok, Bekasi gitu. Jadi nggak ngepost ya Mas, cuma ya di des tersebut tapi nggak ngepost gitu ya? Kalau di aku sih ngepost hitungannya. Jadi waktu di Depok ya aku in charge di Depok 1 tahunan gitu, waktu kasus babi ngepet itu zamanku tuh. Oh iya. Hitungannya ngepost itu berapa lama sih? Nggak ada berapa lamanya, yang cuman penting di sana terus kan? Iya, yang penting di sana terus, itu menjadi tanggung jawab lo gitu. Paling lama ngepost berapa lama Mas? Ini sekarang. Ini paling lama. Sekarang udah 2 tahunan kan. 2 tahun ya. Berarti betul-betul ngikutin dari awal banget. Mungkin dari awal pergantian kepemimpinan ya. Iya, dari zaman pertama Mas Hasim belum jadi ketua tuh, masih baru 7 komisioner terpilih kan. Gitu, cuman kita juga udah tahu lah pasti Mas Hasim yang jadi ketua kan. Tapi ya kira-kira dari zaman itulah. Emang ini selain jurnalis, Mas Vito juga ahli nujum nih kayaknya. ahli nujum. Ramal. Mau diramal juga Mbak? Boleh. Teman pemilih tetap stay tune di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Terima kasih teman pemilih yang masih setia bergabung. Teman pemilih jangan lupa like, subscribe, dan komen kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Masih bersama saya di studio podcast ada Mas Vito dari kompas.com. Yoi. Mas Vito kan ngepost di KPU nih. Kalau kita tahu jurnalis di KPU itu ada yang ngepost, ada yang lepas ibaratnya. Bener. Nah, Mas Vito ini mungkin berhadapan juga sama teman-teman jurnalis yang nggak ngepost. Benar. Yang mana teman-teman jurnalis yang nggak ngepost ini mungkin berangkatnya itu dari isu-isu viral, misalnya seperti itu, ya kan? Nah, ketika Mas Vito berhadapan dengan teman jurnalis yang kiblatnya itu ke isu viral, sementara Mas Vito tahu faktanya seperti apa, itu ada pergumulan nggak sih? Pernah nggak sih ngalamin seperti itu, Mas? Sebenarnya bukan berhadapan ya, kita kan ya kadang mereka nanya sih. Maksudnya yang dari luar juga nggak tiba-tiba langsung menyimpulkan, biasanya akan nanya dulu, ini gimana sih bang awalnya, ini gimana gitu. Ya cuman pada akhirnya karena memang perbedaan latar belakang ya, ada yang ngikutin dari awal, ada yang misalnya udah ngerti bener nih omongannya pimpinan tuh biasanya kayak gimana-gimana nih maksudnya gitu, sama orang yang dari luar yang misalnya belum kenal, belum tahu benar gitu, langsung mahaminnya jadi berbeda gitu ya. Itu terjadi sih beberapa kali gitu. Dan ketika ceritain Mas ke teman pemilih coba. Misalnya apa ya? Misalnya waktu kemarin waktu KPU masih menyusun format model debat. Model debat, oke. Model debat kan ada banyak banget usulan tuh kanan kiri kayak gimana gitu. Dan waktu itu santer isu bahwa salah satu paslon gitu ingin supaya debat ditiadakan gitu. Nah, habis itu kan KPU rapat tuh konsinyering bareng tim paslon ya kan, perwakilan tim paslon. Terus pimpinan statement lah ke beberapa media yang kebetulan waktu itu ngeliput ya kan. Terus pimpinan bilang soal ada wacana, ada opsi yang dibahas, salah satunya adalah meniadakan debat khusus cawapres. Jadi khususnya itu loh yang dihilangkan. Jadi nanti saat debat capres nanti ada sesi cawapresnya kan 20% gitu. Atau nanti saat sesi cawapres ada sesi capresnya juga ikut ngomong 20%. Jadi nggak semua panggung itu milik capres atau cawapres gitu. Nanti mereka berbagi panggung. Nah kemudian celakanya itu ditafsirkan berbeda oleh redaksi dari beberapa media yang yang memang wartawannya nggak ngepost di sini gitu. Jadi ya ada salah tafsir lah. Jadi bukan hoax, mungkin misinformasi gitu ya. Misinformasi. Jadi ya mereka sih menulisnya meniadakan debat khusus cawapres gitu. Tapi ya memang nggak salah sih titik tekannya di kekhususannya itu, dan kalau kita baca beritanya memang ya diberitakan apa adanya sesuai usul pimpinan. Tapi kan banyak netizen yang baca judulnya doang kan, baca judulnya retweet share yang dipahami oleh publik, kemudian debat cawapresnya itu yang ditiadakan, jadi cawapresnya sama sekali nggak debat gitu. Nah sementara kita yang liputan langsung kan loh nggak kayak gini kok, jadi kita juga jadi harus ngelurusin sendiri kan gitu, harus ngedudukin ulang perkaranya kayak gimana gitu. Dan ya kita sih berupaya semaksimal mungkin aja biar ruang publik itu nggak keruh sama perdebatan yang sebetulnya nggak perlu gitu. Karena itu kan sebetulnya nggak pernah diusulkan, ditiadakan sama sekali, itu nggak pernah ada kan. Iya nggak pernah, benar gitu. Tapi ya karena mungkin salah tafsir ya. Iya. Tapi bahaya juga karena kan ini media online itu kan, media online kan. Media online harusnya yang jadi rujukan ya, rujukan. Tapi kalau misal salah tafsir juga berbahaya akibatnya begitu. Jadi memang wow, itu tantangan loh Mas. Iya, itu tantangan sih. Tantangan supaya presisi. Di satu sisi media online ini dituntut untuk cepat, benar nggak sih? Benar. Tapi di sisi lain harus presisi juga. Benar. Gitu, benar. Zero mistake. Zero mistake. Kalau nggak gaduh. Benar. Kalau nggak. Emang akan selalu ada dialektika sih antara itu tuh, mau benar presisi, mau ngejar presisi atau ngejar cepat. Nah itu memang tantangannya di pemilu kemarin tuh, karena semua serba cepat kan. Mas, itu kan tadi dari sudut pandang Mas, kalau misalnya berhadapan dengan teman-teman yang bukan baru tapi nggak ngepost begitu. Magang. Ya, magang hitungannya magang ya kalau di kalangan teman-teman jurnalis. Nah, sekarang nih ada nggak sih ini lanjutan sih sebenarnya. Ada nggak sih pergumulan ya? Kita bicara mengenai orang yang nggak ngepost di KPU. Kayak misalnya nih,
produser atau korlip lah begitu, kan nggak ngepost di KPU, ya kan? Mas yang tahu aslinya seperti apa. Ada nggak pernah kebijakan kantor yang bertentangan dengan personal judgment? Waduh. Ada nggak? Pernah nggak? Iya. Sebetulnya sih pernah ya, cuman kan kita sebagai yang benar-benar tahu lapangannya itu sebetulnya ya mungkin karena di kultur di kantorku juga enak juga ya, bisa ada pembicaraan dua arah gitu, jadi nggak serta-merta apa yang dipikirkan oleh bos-bos, oleh atasan itu serta-merta harus kita langsung patuhi gitu kalau berkaitan dengan berita ya. Karena ya kita sebagai yang bertanggung jawab di lapangan yang tahu benar infonya kayak gimana. Jadi ketika memang ada perbedaan judgement soal suatu peristiwa gitu, memang kita ngobrol dulu sebelum bikin beritanya. Misalnya, Mas, Mbak, sebetulnya yang terjadi kayak gini, gitu. Arahannya gimana jadinya gitu. Karena ya itu tadi, karena beberapa mungkin atasan juga kan pasti lihat kanan kiri kan, lihat cek media lain. Ada media lain mungkin yang ngejar viral sehingga bikin judulnya bombastis tapi misinform gitu. Ya akhirnya dikiranya fakta seperti itulah yang terjadi, padahal kan nggak kayak gitu. Nah itu memang harus ngopi sih, pokoknya kata kuncinya ngopi. Gitu. Harus ngopi ya. Ngobrol dulu, ngobrol dulu. Gitu. Harus ngopi dulu. Iya. Mas, ini kan berarti dari awal banget tahapan ya, Juni 2022 sampai hari H pemungutan suara, bahkan sampai sengketa juga sekarang. Iya, ya kan? persiapan pilkada juga. Juga. Mana tahapan yang paling berkesan menurut Mas Vito? Debat. Oh, debat yang paling berkesan. Mas paling berkesan debat. Kenapa, Mas? Mungkin karena salah satu ini aja ya, pribadi sih ya. Jadi mungkin dari dulu ketika nonton debat capres tuh selalu ngebayang gimana sih ada rasanya ada di panggung yang sangat mahal itu loh. Iya. Karena capres semuanya kumpul di sana gitu, dan gimana sih rasanya ada di sana gitu, udah jadinya momentum banget itu ya. Momentum, dan debat itu kan yang nonton kan bener-bener udah kayak timnas main gitu loh. Semuanya tuh bener-bener omongan publik soal debat gitu. 100 juta orang mungkin nonton TV semua gitu untuk menyaksikan debat kan. Jadi kayak it was a huge privilege untuk ada di sana gitu. Jadi ya tahapan lain juga ya ada yang ribet banget, tapi kalau debat sih paling berkesan debat paling ya. Berkesan walaupun debat repot 1, juga. 2, 3, 4, 5 ada 5 debat ya. Yang paling berkesan debat keberapa, Mas Vito? Aduh, debat pertama sih. Debat pertama ya. Walaupun debat pertama nggak bisa langsung masuk ke depan tuh ya kan, karena kan seatnya terbatas. Tapi kita semua media itu benar-benar nobar di press room. Benar-benar nobar kayak nonton layar tancap gitu, dan itu kan kalau Mbak Nona inget debat pertama itu langsung gas banget gitu, semua calon langsung dar der dor. Wah itu sih gas banget gas itu sih. Ya sama setelahnya ya ketika di JCC ya ada baca pres ketiga sih. Gitu, itu kan juga cukup seru dan ada di lokasi yang berasa banget aura besarnya tuh kayak capres dan ruangannya gede gitu. Gitu itu berasa banget. Ya debat pertama memang berkesan ya, karena kan di KPU juga. Di KPU dan juga. Formatnya kan muter gitu kan. Iya, semuanya ya ampun. Keren. Aku jadi, juga kok pernah ya kita ngadain seperti itu di titik itu begitu ya. Yang kedua mungkin sengketa ya di MK sengketa. ya. Sengketa di MK itu juga seru sih, karena dari dulu juga ngebayangin gimana sih adanya di ruangan yang kayaknya tuh berwibawa banget tuh ruangan tuh kalau nonton di TV gitu. Serius banget gitu Serius banget sana, terus kayak gimana oh ternyata kayak gitu. Ya makanya itulah experience-nya yang mahal banget tuh. Tapi nyoblos gak sih kemarin? Nyoblos lah. Nyoblos ya? Emang libur? Bukannya jurnalis gak libur? Iya, enggak sih, cuman dari jauh-jauh hari minta ke kantor mau nyoblos. Kebetulan kantor juga menghargai hak konstitusional warga negaranya yang bekerja ke mereka ya. Jadi nggak pindah milih tapi? Apa? Nggak pindah milih? Aku enggak kebetulan karena memang rumah di Jakarta kan. Gitu, terus ya agenda election visitnya waktu itu aku ikut election visitnya KPU kan, itu juga agak siang kan, jadi ya pagi-pagi waktu TPS dibuka emang nyoblos dulu. Urutan ketiga apa keempat lah pokoknya ya awal-awal lah langsung nyoblos gitu. Gitu rasanya emang agak aneh juga ya, oh gini ternyata surat suara ini produk akhir dari sekian lama gue berjuang meliput tuh, ini nih produk akhirnya di depan mata. Ini udah pemilu keberapa kemarin Mas? Pemilu pertama nyoblos 2014.
2014. Oh, oke. Berarti ini udah ketiga kali ya. Nasional 3 kali. Nasional 3 kali. Pilkada Pilkada 2017 ya. sekali ya. Jadi total 4 kali nyoblos ya. Iya, udah nggak kaku-kaku banget lah harusnya. Iya. Nggak kaku-kaku. Sempat deg-degan juga ini, gue bingung nggak ya masuk TPS. Kalau bingung kan malu-maluin. Nggak salah TPS tapi kan? Nggak dong. Lo kirain salah. Aduh, ya gitu Mbak. Seru. Terus kira-kira apa pesan-pesan Mas Vito untuk teman pemilih nih, kan sebentar lagi kita di bulan November tahun ini kita akan menggelar pilkada. Apa pesan Mas Vito kepada teman pemilih? Pesannya adalah jadilah warga negara yang aktif kali ya. Jadi aktifnya ya mau datang ke TPS atau enggak itu hak, tapi maksudnya terlibat aktif dalam ya tahu calon-calonnya siapa gitu. Itu bare minimum banget sih, maksudnya calon-calonnya siapa, karena ya aku nggak sependapat sama pendapat di luar sana yang mengatakan siapapun presiden atau kepala daerahnya siapa kita akan gini-gini aja, kayak oh enggak men, kayak siapapun yang menjabat tuh akan sangat menentukan arahnya gimana, nanti kebijakannya gimana gitu. Jadi penting banget lah kita untuk tahu siapa itu. Know your choice. Baik, terima kasih banyak Mas Vito sudah meluangkan waktu dan KPU dan sharing di studio podcast KPRI. Dan terima kasih teman pemilih yang masih setia bergabung. Saya Nona, host podcast KPRI, undur diri dan sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa teman pemilih. Terima kasih Mas Vito. Thank you. Bye.